Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini. Karena disinilah hulunya. Hulunya ada di sini. Revisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Arsuno Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Ini kita masih akan ngobrol soal permintaan Presiden untuk dikritik oleh masyarakat. Rupanya itu serius juga, bukan sekedar main-main. Jadi jangan ditertawakan dulu kalau Presiden menyatakan minta dikritik. Karena kemarin sebagai bukti bahwa Presiden tidak main-main untuk minta dikritik itu, dalam pengarahan dalam rapat pimpinan TNI Polri, Presiden Jokowi meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk segera membuat pedoman ini tentang pelaksanaan atau penerimaan laporan berkaitan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Belakangan ini saya lihat semakin banyak warga masyarakat yang saling melaporkan. Ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Tetapi memang pelapor itu ada rujukan hukumnya. Ini repotnya di sini. Antara lain Undang-Undang ITE. Saya paham Undang-Undang ITE ini semangatnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, agar sehat, agar beretika, dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif. Tetapi implementasinya, pelaksanaannya, jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan. Oleh karena itu, saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif, sekali lagi, lebih selektif mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE. Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Penuh dengan kehati-hatian. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE, biar jelas. Dan Kapolri harus meningkatkan pengawasan agar implementasinya konsisten, akuntabel, dan berkeadilan. Undang-Undang ITE ini adalah undang-undang yang sebenarnya lahir pada tahun 2008, yakni Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang lahir pada masa Presiden SBY. Dan kemudian diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Nah, memang selama ini banyak sekali dipersoalkan oleh publik. Mengapa? Karena undang-undang ini seperti pasal karet gitu. Undang-undang ini yang paling menakutkan bagi kalangan civil society. Makanya menarik ada sebuah media, Suara Merdeka ini membuat karikatur yang sangat menarik itu. Di situ digambarkan Presiden Jokowi berpidato minta untuk dikritik, tetapi kemudian di depan Presiden itu ada dua anjing galak, itu yang satu Undang-Undang ITE dan satu lagi buzzer. Nah, sekarang kelihatannya yang mulai mau ditertibkan oleh Presiden Jokowi berkaitan dengan Undang-Undang ITE tadi. Jadi menurut Presiden Jokowi, polisi itu harus selektif dalam menangani pelaporan yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE ini. Sebab menurut Presiden selama ini ada terkesan itu multitafsir gitu. Jadi ya tergantung subjektivitas dari penyidik. Jadi dengan adanya pedoman yang diminta diterbitkan tadi oleh Kapolri, seluruh jajaran Polri itu punya satu pedoman yang sama gitu, bahwa tidak mudah
mengkriminalkan orang karena ada pedomannya. Pedoman ini kelihatannya hanya karena Presiden ingin bergerak cepat agar Undang-Undang ITE itu tidak disalahgunakan di lapangan. Dan langkah berikutnya, seperti dikatakan oleh Presiden Jokowi, kalau perlu ini undang-undangnya akan segera direvisi. Dan ini kelihatannya sudah ditindaklanjuti karena dalam cuitannya di Twitter, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa mereka akan segera membahas soal revisi Undang-Undang ITE ini. Ini kalau memang terwujud, ini memang luar biasa sekali. Karena bagaimanapun juga selama ini Undang-Undang ITE ini sudah menjadi semacam undang-undang pasal karet sapu jagat, karena siapapun juga orang yang dianggap mencemarkan nama baik, apalagi itu mencemarkan nama baik Presiden dan para penguasa, itu langsung dilaporkan polisi dan kemudian langsung ditangkap oleh polisi. Korbannya itu sangat banyak. Jadi menurut catatan dari SafeNet atau South Asia Freedom Expression Network, itu pada tahun 2019 ini korbannya itu paling banyak. Ada 3.100 kasus. Ini luar biasa. Memang pada tahun 2019 kita ketahui itu kan pada tahun-tahun pemilu, tahun-tahun politik. Jadi banyak sekali orang yang menjadi korban dari Undang-Undang ITE ini. Tetapi tidak hanya kasus politik, banyak juga kasus-kasus yang sifatnya personal, tapi terutama berkaitan yang dianggap menghina kalangan pejabat negara. Di Medan misalnya ada seorang perempuan, seorang wanita yang dianggap mencembarkan nama baik seorang istri Kombes, seorang komisaris besar polisi, berkaitan dengan utang piutang, padahal itu kemudian dibawa ke pengadilan. Di Nusa Tenggara Barat misalnya juga ada seorang guru yang dianggap dia mencemarkan nama baik kepala sekolahnya, kemudian dia juga diadukan ke polisi dan masalahnya dibawa ke ranah hukum. Banyak kasus-kasus lain gitu. Dan pada tahun 2020 memang kasusnya menurun, tapi kadarnya jadi lebih berat ini. Menurut catatan SafeNet itu ada sekitar 35 kasus, tapi itu melibatkan banyak tokoh-tokoh, figur-figur top gitu. Kita tentu ingat kan bagaimana sejumlah aktivis kami seperti Dr. Sahkan Danenggolan, Anton Permana, Jumhur Hidayat dan sebagainya ditangkap itu berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Dan kasusnya sekarang sedang bergulir di pengadilan. Belum lagi kita bicara misalnya kasus Jering, ini salah satu drummer dari grup band indie Superman is Dead, juga dibawa ke pengadilan karena dianggap menghina profesi kedokteran yang melaporkan pada waktu itu ID Bali. Anda bisa membuka banyak kasus-kasus lain. Belum lagi kita menyebut misalnya kasus Munarman, kasus Babe Haikal, dan banyak tokoh-tokoh lain yang dijerat karena Undang-Undang ITE ini. Karena itu banyak yang menganggap bahwa Undang-Undang ITE ini disalahgunakan sebagaimana halnya pasal-pasal karet di masa lalu. Jadi ini digunakan untuk menjerat kelompok oposisi. Jadi sungguh menarik kalau kemudian betul Presiden itu segera menerbitkan, kalau kemudian pemerintah segera mengambil inisiatif melakukan revisi undang-undang dan dibawa ke DPR untuk segera disahkan. Ini bisa jadi semacam persekot atau down payment, tanda jadi bahwa Presiden betul-betul serius ingin membuka ruang demokratisasi. Nah, langkah berikutnya memang yang seperti diusulkan banyak kalangan, termasuk juga Profesor Din Samsudin yang baru saja juga dilaporkan oleh GAR, Gerakan Anti Radikalisme di alumni ITB, dituduh sebagai tokoh yang radikal. Dia mengusulkan kalau betul Presiden itu ingin menunjukkan bahwa dia mau dikritik, dibebaskan juga dong para tahanan yang dikriminalkan karena berkaitan dengan kasus-kasus Undang-Undang ITE ini. Memang Undang-Undang ITE ini menjadi momok yang luar biasa gitu. Apalagi kan beberapa waktu yang lalu Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa akan menghidupkan, akan mengaktifkan polisi cyber. Ini artinya menjadi sebuah ancaman yang serius bagi para aktivis atau penggiat dan sekaligus kritikus dari pemerintah. Jadi ini langkah yang sangat bagus. Satu, polisi segera menerbitkan atau Kapolri segera menerbitkan pedoman untuk para polisi sehingga tidak mudah menerima semua laporan undang-undang yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Kemudian setelah itu ada revisi dari undang-undang itu. Ada inisiatif revisi undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, berikutnya membebaskan para tahanan yang dianggap sebagai kritikus pemerintah.
Ini kalau kembali ke soal yang kita sebut tadi, karikatur dari Harian Suara Merdeka itu kan ada dua yang menjadi momok. Satu, Undang-Undang ITE ini sekarang sudah bisa akan direvisi, sudah ada pedoman setidaknya dari polisi. Yang kedua ini buzzer, ini kan juga persoalan serius karena selama ini soal buzzer ini menjadi persoalan yang sangat serius bagi civil society. Orang banyak takut sekarang ini dengan buzzer. Jadi perpaduan antara buzzer dan kemudian kelompok orang-orang yang sering sekali melaporkan kepada polisi setiap kali ada tokoh-tokoh yang dianggap kritis, ini dua momok yang menakutkan. Jadi kalau Presiden Jokowi ngambil inisiatif itu sudah sangat luar biasa. Tinggal kita mengamati bagaimana prakteknya di lapangan. Sebenarnya undang-undang ini awal mula dibentuk atau diundangkan, dibuat pada masa Presiden SBY. Targetnya pada waktu itu sebenarnya berkaitan dengan undang-undang berkaitan dengan transaksi elektronik karena ini merupakan perpaduan dua RUU. Pertama yakni RUU tentang tindak pidana teknologi elektronik dan yang kedua berkaitan dengan informasi elektronik dan transaksi elektronik. Nah, kemudian direvisi pada masa Presiden Jokowi pada tahun 2016 yakni kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 19 itu karena dianggap pada waktu itu mulai marak sekali kasus-kasus susila, kasus penghinaan, pencemaran nama baik, dan juga kejahatan-kejahatan elektronik. Karena itu kemudian direvisi menjadi undang-undang yang baru tadi. Tetapi dalam prakteknya sebenarnya justru yang lebih mencolok adalah pengenaan pasal-pasal karet, yakni berkaitan dengan pasal 27 ayat 3 ini. Ini diatur tentang bagaimana kemudian kalau orang merasa dicemarkan nama baiknya, dan kemudian ditransmisi melalui undang-undang ditransmisi melalui elektronik, kemudian dia bisa kena pasal undang-undang ini. Dan dalam prakteknya ini kemudian menjadi subjektif karena sebenarnya ini kalau kita lihat sejarahnya ini harusnya sifatnya adalah delik aduan. Kenapa? Karena kalau ada orang yang merasa dicemarkan nama baiknya dan sebagainya dan kemudian dia merasa dirugikan, dia bisa melaporkan kepada polisi. Tetapi dalam kasus ini kan banyak sekali kemudian orang-orang yang dianggap menghina atau mengkritik pemerintah dan khususnya Presiden Jokowi yang dilaporkan. Padahal harusnya kalau itu memang delik aduan kan yang melaporkan itu Presiden Jokowi sendiri. Kasus ini pernah terjadi pada masa Presiden SBY. Kita ingat pada waktu itu ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa nama baiknya dicemarkan oleh seorang politisi dan kemudian Presiden SBY pada waktu itu datang sendiri ke Polda. Nah, kasusnya sekarang ini tidak semua orang yang merasa menjadi pendukung Presiden Jokowi itu tiba-tiba bisa melaporkan siapapun yang dianggap mencemarkan nama baik Presiden, pemerintah, dan pejabat-pejabat tinggi negara. Yang terbaru kita mendapati penyidik senior KPK Novel Baswedan dilaporkan ke polisi karena dianggap memprovokasi dan menyebarkan kabar bohong ini berkaitan dengan kematian Ustadz Maher Al-Tuwailibi di tahanan Bareskrim Polri. Kita akan menunggu langkah konkret. Saya kira kalau soal pedoman Kapolri ini bisa segera diterbitkan ini dalam 1-2 kali, dalam 1 kali 24 jam juga bisa selesai. Dan kemudian setelah itu kita akan menunggu bagaimana revisi atas undang-undang ini yang inisiatifnya datang dari pemerintah dan segera dibahas di DPR. Berikutnya yang kita tunggu juga adalah apakah kemudian langkah konkret ini juga bisa dengan cepat dilakukan oleh Presiden Jokowi itu membebaskan orang-orang yang ditahan. Sementara yang kasusnya sudah bergulir ke pengadilan mungkin bisa segera dipercepat prosesnya dan dibebaskan. Di luar itu yang juga paling penting adalah menertibkan para buzzer. Karena mereka inilah selama ini yang menjadi biang kerok dan mencoreng nama baik pemerintah. Orang menjadi curiga bahwa mereka ini adalah buzzer yang memang sengaja dipelihara oleh pemerintah untuk menggonggong dan menyalak dan menggigit kalangan oposisi. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.